baik saya akan menjelaskan pengertian likuiditas, strategi manajemen likuiditas, dan ketentuan umum likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi suatu perusahaan dianggap likuid jika mempunyai harta lancar yang angkanya melebihi total kewajibannya. Kemudian strategi manajemen likuiditas. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola likuiditas meliputi 1. Menjaga cadangan kas yang cukup. 2. Mengelola aset likuid. 3. Diversifikasi sumber dana. 4. Manajemen risiko likuiditas. 5. Penerapan Asset and Liability Management atau ALM. Kemudian ketentuan umum likuiditas. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, loan to deposit ratio atau LDR. Yang ketiga, liquid coverage ratio atau LCR. Dan yang keempat atau yang terakhir, net stable funding ratio atau NSFR. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori manajemen likuiditas. Beberapa teori utama menjelaskan bagaimana lembaga keuangan mengelola likuiditas agar tetap stabil, yang dimana teori manajemen likuiditas ini mempunyai 3 bagian, yaitu teori cadangan primer, teori pendapatan, dan teori portfolio. Adapun materi yang kedua tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI sendiri merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, terutama krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang modal bank. Nah, modal bank itu sendiri adalah dana atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank untuk menjalankan operasionalnya dan untuk menanggung risiko keuangan. Sedangkan fungsi dari modal bank ini terbagi menjadi 3, yaitu pengaturan, perlindungan, dan operasional. Nah, selain itu, modal bank ini juga dibagi menjadi 2, yaitu modal inti dan modal cadangan, yang dimana modal inti ini berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional bank dan untuk menyerap kerugian yang mungkin saja terjadi. Sedangkan modal cadangan ini berfungsi untuk memperkuat modal inti dan untuk mengembangkan kemampuan bank untuk menyerap kerugian. Berikutnya, rasio kecukupan modal dan strategi permodalan bank. Rasio kecukupan modal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecepatan modal suatu bank dalam menentukan rasio kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini menunjukkan seberapa kuat permulaan bank dalam menghadapi risiko kredit, operasional, dan pasar. Adapun fungsi dan manfaatnya, yaitu 1. Menjaga stabilitas bank, yaitu modal yang cukup untuk membantu bank menyerap potensi kerugian. Yang kedua, melindungi nasabah, yaitu mengurangi risiko kebangkrutan pada bank. Ketiga, memenuhi regulasi, yaitu bank yang tidak memenuhi CAR minimal bisa dikenai sanksi oleh regulator. Berikutnya, strategi permulaan bank. Strategi permulaan bank ada beberapa. Pertama, peningkatan modal inti, yaitu penerbitan saham baru dan konversi laba ditahan untuk menjadi modal. Kedua, penguatan modal perlengkapan, yaitu penerbitan obligasi subordinasi dan pinjaman jangka panjang. Ketiga, pengelolaan risiko untuk mengoptimalkan modal, yaitu mengurangi aset berisiko, diverifikasi portofolio, dan penerapan manajemen risiko yang ketat. Keempat, optimal struktur modal, yaitu menyumbangkan modal dan liabilitas dan pengelolaan dividen. 5. Kepatuhan terhadap regulasi, yaitu mematuhi standar modal minimum dan pembentukan kelompok usaha bersama atau KUB. Kita masuk di manajemen perbankan dan manajemen likuiditas, yaitu yang pertama manajemen perbankan. Manajemen perbankan adalah suatu proses mengelola operasional bank agar tetap stabil dan menguntungkan. Manajemen perbankan ini mencakup pengelolaan risiko, kredit, likuiditas, dan investasi. Adapun
macam-macam sumber dana bank. Yang pertama terdiri dari dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito. Kemudian dana dari modal sendiri, yaitu modal pemegang saham dan laba yang ditahan. Yang ketiga, dana dari pinjaman, baik dari bank lain, Bank Indonesia maupun penerbitan obligasi. Kemudian ada simpanan di bank. Simpanan di bank ini terdiri dari 3, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Giro ini simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan cek atau biliet giro. Kemudian yang kedua ada tabungan. Tabungan ini adalah simpanan yang memberikan bunga yang bervariasi. Ketiga ada deposito. Deposito ini salah satu simpanan yang memiliki suku bunga cukup tinggi, tetapi hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh bank. Berikutnya, manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas ini bertujuan untuk memastikan bank agar memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, dan juga bank harus menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban agar tetap likuid. Ada beberapa strategi utama dalam mengelola likuiditas, yaitu yang pertama, menjaga rasio likuiditas. Yang kedua, diversifikasi sumber dana. Yang ketiga, menyediakan cadangan dana darurat. Dan yang keempat, mengelola jatuh tempo aset dan kewajiban. Dan yang ketiga ada teori manajemen likuiditas, yaitu teori ini terdiri dari teori saldo kas, dan dimana bank harus punya cukup uang tunai untuk memenuhi permintaan nasabah. Yang kedua, teori perubahan portofolio, di mana bank harus memiliki aset yang bisa dijual cepat jika membutuhkan dana. Yang ketiga, teori antisipasi pendapatan, yaitu likuiditas dikelola berdasarkan pendapatan yang diharapkan. Dan yang keempat, ada teori liabilitas yang dikelola, yaitu bank harus aktif mencari sumber dana yang baru. Terakhir, yang keempat, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan, antara lain seperti fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk bank yang masih sehat. Yang kedua, pinjaman likuiditas darurat (PLD) untuk bank yang mengalami masalah serius. Dan yang ketiga ada OPT atau operasi pasar terbuka, yaitu Bank Indonesia membeli surat berharga dari bank untuk menambah likuiditas. Itulah ringkasan tentang manajemen perbankan dan manajemen likuiditas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di